Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Mengapa penting? Alasan sel mengalami pembelahan yang pertama yaitu untuk pertumbuhan, kedua untuk perbaikan, ketiga untuk reproduksi. Kita bahas satu persatu. Untuk pertumbuhan, semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Yang kedua, untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh adalah hasil dari proses pembelahan sel. Ketiga, untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru yang dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama pembelahan mitosis, yang kedua pembelahan meiosis. Kita bahas pertama, pembelahan mitosis. Terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Kedua, menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik dengan sel induk. Selanjutnya, fase-fase pembelahan mitosis. Fase pertama yaitu profase. Pada fase ini membran inti mulai menghilang. Kemudian kromosom menebal, memendek, dan mengganda. Fase kedua yaitu metafase. Kromosom berjajar di daerah ekuator atau di bidang pembelahan. Ketiga, anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan dan kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama. Selanjutnya, telofase. Membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid atau 2N. Yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Terjadi pada sel kelamin atau embriogenik, menghasilkan 4 sel gamet yang haploid atau setengah dari jumlah kromosom induk. Selanjutnya, fase-fase pada pembelahan meiosis. Yang pertama, profase 1. Pada fase ini, membran inti mulai menghilang, kromosom menebal, memendek, dan mengganda. Fase yang kedua yaitu metafase 1. Pada fase ini kromosom berjajar di ekuator sesuai homolognya dan memungkinkan terjadinya pindah silang. Fase yang ketiga, anafase 1. Pada fase ini kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya, telofase 1. Pada fase ini kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat haploid atau N. Selanjutnya, profase 2. Pada fase ini, membran inti mulai menghilang. Kemudian metafase 2. Pada fase ini, kromosom berjajar di ekuator atau di bidang pembelahan. Anafase 2. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya, fase yang terakhir yaitu telofase 2. Pada fase ini, membran inti terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.